Kembali lagi di podcast TKJ Center. Oke, dengan Bapak siapa ini? Saya Bafen, Pak. Bapak Bafen. Oke, Bapak Bafen di jurusan apa? Jurusan atau guru produktif atau guru biasa? Saya dipercaya Normatif? Bukan. Produktif. Guru produktif. Guru produktif TKJ ya. Oke, Bapak Bafen. Di sini mungkin saya akan membahas sedikit tentang studi industri, Pak Bafen. Boleh kan? Oke, kunjungan kemarin ya. Ya, kunjungan ke mana kemarinnya banyak ya. Ada beberapa jurusan, tapi saya khusus ke jurusan TKJ sebenarnya. Sebelum kita membahas tentang studi industri yang dilaksanakan SMA Nurul Takwa tahun ini, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu wali murid yang sudah mendukung aktivitas kami. Ya, mereka juga berjuang di luar sana sampai ada tweetan dari anak-anak, anaknya jalan-jalan orang dari uang. Tapi kan nggak jalan-jalan aja kan, Ya. kan sambil belajar. Saya berterima kasih pada mereka. Ya, ini tujuannya adalah ngasih tahu ke anaknya, Pak, bagaimana kegiatan industri itu berjalan, berlangsung, aturannya bagaimana, SOP-nya bagaimana, ya secara umum seperti itu. Kemarin kita mengantarkan 3 jurusan. Yang pertama akuntansi. Mereka diantarkan ke PT Atlantik Biru Raya. PT Atlantik itu bergerak di bidang pengolahan air mineral Pasuruan. Terus untuk otomotif di Malang, di Balai Pelatihan, namanya BPMPP Boe Malang. BPMPP. Boe Malang. Ini kerjasama sama dinas kementerian Pendidikan. Sedangkan jurusan TKJ kita masuk ke PT bidangnya di elektronika, pengembangan di elektronika secara umum saja ya. Tapi kan TKJ di jaringan, Bapak. Iya, makanya ini sebuah pengalaman baru buat TKJ ini. Oke. Biar tidak fokus di jurusan wawasan di elektronika. Oh, di luar itu ya. Nah, selanjutnya Keren. di PT AMI itu kita diajarkan yang pertama kemarin itu ownernya memberikan informasi pada kita yang kita harus pelajari. Yang pertama adalah teorinya, yang kedua berupa praktisinya di situ, yang ketiga public speaking, Ya, yang keempat itu berkaitan dengan marketing. Jadi cara ngomong yang diajari, cara menghadapi nasabah diajari, pelanggan diajari, yang semuanya diajari. Yang terakhir attitude. Nah, beliau kenapa attitude itu atau tata krama ditaruh di bawah? Sebenarnya ingin menyampaikan di awal tadi kurang asik katanya dia. Tapi saya menangkapnya kalau di segi sains memang attitude itu nomor 1. Akhlak Ya. Tapi kalau di segi keilmuan agama, ya ilmu dulu baru attitude. Oke. Jadi terbalik. Nah, selanjutnya kunjungan selanjutnya setelah dari PT AMI ke Universitas Negeri Malang. Kita mengadakan MOU di sana, teknik informatika sama otomotif di sana. Itu MUI berupa apa? Mahasiswa atau magang atau kerjaan? Nah, di kami di TKJ itu kebetulan saya ngawal di TKJ. MOU itu ternyata secara keseluruhan. Oh, Secara keseluruhan yang jadi patokan adalah MOU antara sekolah dan PT atau industri atau sekolah dengan universitas, itu patokannya. Nanti ada turunan lagi namanya MOA. Nah, kita juga dikasih informasi, dikasih pelajaran. MOA itu turunan dari MOA. Jadi masing-masing jurusan ini memiliki MOA dari PT, dari universitas. ini yang gini, mungkin yang audien yang di luar nggak tahu MUI itu apa. MUI itu kerjasama sebenarnya. Iya, Antara AKB ya, kasarannya kerjasama kan gitu ya. Kalau MOU itu apakah apa, MOK itu apakah apa kan mereka sebaik jelas. Kalau MOU itu secara menyeluruh.
Jadi benderanya SMK contohnya dengan PT-nya. Lembaga atau lembaga atau apa yang besar ya, Ya, menyeluruh. yang lebih menyeluruh. Oke. Tapi kalau MOA itu lebih turun lagi ke jurusan. Jadi Besuknya sama, apa gitu ya. Jadi dari PT nanti nembus ke jurusan TKC, otomotif, akuntansi dan lain sebagainya. Berarti kemarin itu tadi industri saya membahas PT AMI dulu ya, karena sampai kan jurusan TKC juga. Anak-anak kan dibekali edukasi tentang gimana belajar, gimana di dunia industri, kemungkinan gitu kan. Itu respon anak-anak, siswa mungkin itu apa yang siswa dapat dari sana gitu ya? Hal yang serius, mereka sangat antusias bahwa ternyata dunia itu nggak cukup di pendidikan saja. Kita harus keluar dari itu, memang harus keluar dari sana. Kalau kita bawa pendidikan di industri hanya 20% yang dipakai. Oke. Tapi yang sisanya adalah praktisi. Nah, tindak lanjutnya adalah siswa bisa PKN di sana, gurunya bisa upgrade skillnya, ilmunya di sana dan sebagainya. Ya nggak harus di PT AMI sih, jadi di semuanya saja. Kalau kita mau upgrade, kalau siswanya mau menambah ilmunya, ya kita harus memang menggandeng perusahaan. Terutama ya itu misalkan gini kan, itu kan di bidang tadi Pak Bapen bilang di bidang elektronika, sedangkan kita kan di TKJ. Kalau seandainya ada nggak pelatihan dari itu untuk mengembangkan, untuk tambahan ya, kita harus berinovasi ke depan, tidak hanya satu titik jaringan saja. Apa namanya, ada nggak pelatihan mungkin gurunya mungkin atau siswanya atau kita yang mendatangkan PT AMI mungkin ya. jurusan maksudnya. Nah, itu setelah MOU yang kita sudah tanda tangani bersama ownernya, nanti ada tindak lanjut pastinya. Untuk gurunya itu bisa datang ke sana training, atau sebaliknya dari PT datang ke sini untuk training gurunya. Nah, untuk siswa itu diharapkan bisa PKL di sana, praktek kerja lapangan di sana. Selama minimal 6 bulan yang mereka minta. 6 bulan ya? 6 bulan langsung di industri. Langsung di industri. Nah, mereka bersedia menyediakan. Nah, ini Bapak Ibu atau adik-adikku yang sekolah ya, SMK itu memang selalu terdepan kalau menurut saya. Tidak hanya di sekolah aja, tapi kita dilatih untuk di dunia industri langsung terjun langsung ini, bahkan perusahaannya perusahaan besar juga kan ya. Oke, ada kenang-kenangan nggak dari PT AMI atau apa? Nggak ada. Dari PT AMI belum maksimal, kita harus MOU dulu baru ada. Oh, kemarin itu masih masih mau ngurusi MOU-nya. Tindak lanjut itu baru kita dapat kenal, termasuk income pendapatannya bagaimana, cara siswa itu mencari uang bagaimana, turunnya bagaimana dan lain sebagainya. Nanti diupdate.